Ranti Fadilah selalu percaya bahwa hidup akan terasa lebih ringan jika dihadapi dengan senyum. Meskipun kenyataannya tidak selalu demikian, ia tetap mempertahankan kebiasaan itu, tersenyum, tertawa kecil, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Ia bukan mahasiswa populer. Namanya tidak pernah muncul di daftar penerima beasiswa prestasi. Ia juga bukan aktivis kampus yang sibuk mondar-mandir membawa proposal. Tapi Ranti selalu hadir di kelas, mengerjakan tugas dengan jujur, dan membantu siapapun yang membutuhkan. Dunia Ranti sederhana. Kuliah, sahabat, keluarga. Dan dua sahabatnya, Lani dan Wira, adalah bagian terpenting dari dunia itu. Wira Aditya bukan tipe mahasiswa yang menjadi sumber perhatian. Ia tidak mencolok, tidak juga berusaha menjadi pusat perhatian. Namun bagi Ranti, Wira adalah sosok yang selalu ada. Namun tidak ada yang tahu sejak kapan perasaan Wira tumbuh. Ada rasa cemburu yang sering ia tekan dalam-dalam. Terutama setiap kali melihat Ranti berdebat sengit dengan Ganda Mahardika di kelas. Entah mengapa, nama itu selalu mengganggunya. Ganda terlalu sempurna. Terlalu percaya diri. Terlalu dominan. Wira tidak membenci Ganda, tapi ia takut. Takut suatu hari Ranti akan melihat sesuatu yang lebih dari sekadar lawan debat di balik sosok dingin itu. Namun Wira tetap memilih diam. Ganda Mahardika tumbuh dengan satu prinsip, jangan pernah mengecewakan siapapun. Ia membawa prinsip itu hingga bangku kuliah. Di kampus, Ganda dikenal sebagai mahasiswa teladan. Ketua organisasi, pemimpin diskusi, andalan dosen. Setiap kali ada proyek penting, namanya selalu disebut pertama. Namun tidak ada yang tahu betapa melelahkannya hidup dengan ekspektasi seperti itu. Namun Ganda tidak terbiasa hidup tanpa kendali. Itulah sebabnya ia selalu merasa terganggu oleh Ranti. Ranti terlalu spontan. Terlalu emosional. Terlalu berantakan. Setiap kali mereka beradu argumen, Ganda merasa seolah dunianya digoyahkan. Apa semua harus selalu dingin dan penuh angka? Tanya Ranti suatu kali. Baginya, Ranti hanyalah gangguan. Seorang gadis ceroboh yang terlalu berisik dan tidak teratur. Suatu siang, di depan kelas, Ganda Mahardika sedang memaparkan hasil diskusi kelompoknya dengan suara tenang dan terstruktur. Berdasarkan data kuantitatif yang kami kumpulkan, variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, ujar Ganda mantap. Beberapa mahasiswa mengangguk kagum. Dosen tersenyum puas. Namun Ranti tidak. Ia mengangkat tangan tanpa ragu. Maaf, boleh saya menanggapi? Ganda menoleh. Tatapannya singkat, datar, lalu mengangguk. Ranti berdiri. Data memang penting. Tapi menurut saya, pendekatan kalian terlalu kaku. Ada faktor sosial dan emosional yang gak bisa diukur cuma dengan angka. Ruangan mendadak hening. Ganda menyilangkan tangan. Kalau nggak bisa diukur, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkannya secara ilmiah? Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat Ranti tersulut. Ilmu sosial itu bukan matematika, balas Ranti cepat. Manusia itu hidup, punya perasaan, pengalaman, dan latar belakang yang beda-beda. Dosen akhirnya turun tangan, menengahi perdebatan itu. Namun sejak hari itu, satu hal menjadi jelas bagi semua orang, Ranti dan Ganda tidak pernah sejalan. Di luar kelas, perdebatan kecil terus berlanjut. Geng Ranti dan geng Ganda sering bertukar sindiran, kadang hanya lewat tatapan, kadang lewat komentar singkat yang menusuk. Songong banget sih dia,
keluh Ranti pada Lani. Pintar sih, tapi arogan, tambah Lani. Wira diam saja. Ia menatap punggung Ganda yang menjauh, perasaan tak nyaman mengendap di dadanya. Di sisi lain, Ganda juga tidak kalah kesal. Cewek itu emosional banget, ujar Ganda pada Anton. Tapi argumennya masuk akal, sahut Dani. Ganda terdiam. Ia membenci kenyataan bahwa Dani benar. Ranti adalah gangguan yang tidak bisa ia abaikan. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Suatu sore, Ranti merasa ada sesuatu yang berbeda sejak ia melangkah masuk ke rumah. Udara terasa lebih tenang dari biasanya, nyaris terlalu tenang. Rak sepatu di teras tertata rapi, aroma teh melati menguar dari ruang tengah, dan gorden yang jarang ditarik kini terbuka lebar. Ibunya sedang duduk di sofa dengan senyum yang terlalu dibuat-buat. Ayahnya duduk di kursi kayu favoritnya, punggung tegak, tangan terlipat di atas lutut. Pemandangan itu membuat langkah Ranti melambat. "Bu," panggilnya pelan. "Ada apa?" Ibunya menepuk sisi sofa. "Sini, Nak. Duduk dulu." Ranti menurut, meski dadanya mulai dipenuhi firasat yang tidak enak. Ayahnya berdeham pelan. "Ranti, ayah dan ibu ingin bicara serius." Jantung Ranti berdetak lebih cepat. "Ini tentang masa depanmu," lanjut ayahnya. "Kamu sudah semester akhir. Ayah rasa, sudah waktunya kamu memikirkan langkah selanjutnya." Ranti mencoba tersenyum, meski sudut bibirnya terasa kaku. "Maksud ayah?" Ibunya menatapnya lembut. "Kami sudah berdiskusi lama dengan keluarga teman lama ayah. Kami sepakat untuk menjodohkan kalian." Ranti terdiam. Kata menjodohkan bergema di kepalanya seperti gema panjang di lorong kosong. "Dengan siapa?" tanyanya, suaranya hampir berbisik. Ayahnya menyebut nama itu tanpa ragu. "Kamu kenal dengan orangnya. Ganda Mahardika." Untuk sesaat, Ranti merasa telinganya berdenging. Pandangannya kabur. Nama itu terlalu dikenal, terlalu dekat, dan terlalu tidak mungkin. "Ganda?" ulangnya lirih. "Ganda yang satu kampus dengan aku?" Ibunya mengangguk. "Iya. Anak itu baik, Nak. Pintar, sopan, dan orang tuanya juga sangat menghargai kami." Ranti menelan ludah. Bayangan wajah menyebalkan Ganda langsung terlintas dalam kepalanya. "Tapi, Bu." "Ayah, kami nggak cocok," katanya cepat, nyaris putus asa. "Kami sering debat. Cara berpikir kami beda." Ayahnya tersenyum tipis. "Justru itu, Ranti. Perbedaan bukan alasan untuk menolak. Kalian bisa saling melengkapi." Ranti ingin berkata banyak hal. Ingin menjelaskan bahwa Ganda dingin, arogan, dan selalu membuatnya kesal. Namun lidahnya keluh. Ia tahu, orang tuanya sudah mengambil keputusan. Sementara itu, di rumah lain, Ganda berdiri dengan rahang mengeras. "Dengan Ranti?" tanyanya lagi, memastikan dirinya tidak salah dengar. Ayahnya mengangguk mantap. "Iya." Ayah dan ibunya Ranti sudah lama merencanakan ini. Ganda menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Ayah tahu bagaimana hubungan kami di kampus? Kami tidak pernah sejalan dalam semua hal. Dan ayah tidak melihat itu sebagai masalah," jawab ayahnya tenang. Ganda terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya keluar dari jalur yang ia rancang sendiri. Beberapa hari kemudian, pertemuan keluarga digelar.
Ranti duduk di sofa dengan punggung tegak, hijabnya rapi, wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hatinya sedang bergolak. Di seberangnya, Ganda duduk dengan ekspresi datar, tangan terlipat di pangkuan. Mereka saling menatap sebentar, lalu saling memalingkan pandangan. Pembicaraan orang tua mengalir lancar. Tentang rencana pertunangan. Tentang waktu. Tentang harapan. Setelah pertemuan itu selesai, mereka akhirnya diberi kesempatan berbicara berdua di teras belakang rumah. Langit mulai berwarna jingga. Angin sore berembus pelan. Untuk beberapa detik, mereka hanya berdiri dalam diam. Tidak ada perdebatan. Aku nggak nyangka orang tua kita sejauh ini, kata Ranti akhirnya, memecah keheningan. Ganda menghela napas. Aku juga. Ranti menatapnya, kali ini tanpa nada emosi berlebihan. Aku nggak siap. Aku juga nggak, jawab Ganda cepat. Dan aku nggak mau menikah karena paksaan. Ranti mengangguk pelan. Aku takut, kalau kita terikat lebih jauh, aku bakal semakin tertekan. Ganda menatap halaman, rahangnya mengeras. Orang tua kita sudah berharap banyak. Kalau kita langsung menolak, itu bakal jadi masalah besar. Ranti mengusap ujung hijabnya dengan gugup. Lalu menurut kamu, kita harus bagaimana? Ganda berpikir sejenak, lalu menatap Ranti dengan serius. Kita pura-pura terima dulu. Ranti menoleh cepat. Pura-pura. Iya, lanjut Ganda. Kita ikuti pertunangan. 2 bulan. Setelah itu, kita bilang ke orang tua kalau kita nggak cocok. Ranti menarik napas dalam-dalam. Dan selama 2 bulan itu, kita tetap jaga jarak, tapi pura-pura di depan orang tua kita, potong Ganda. Di kampus, nggak ada yang tahu. Kita tetap seperti biasa. Ranti menatap lantai. Ada rasa bersalah yang menyelinap. Namun ada juga kelegaan. Aku nggak mau nyakitin orang tua, katanya pelan. Aku juga, sahut Ganda. Mereka saling menatap. Untuk pertama kalinya, tidak ada perdebatan. Tidak ada sindiran. Hanya 2 orang yang sama-sama terjebak dalam keputusan besar. Aku setuju, kata Ranti akhirnya. 2 bulan. Ganda mengangguk. 2 bulan. Ranti mengulurkan tangan. Sepakat. Ganda menjabat tangan itu. Hangat. Terlalu hangat untuk sekadar kesepakatan. Hari pertama setelah pertunangan, Ranti dan Ganda sepakat untuk bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Namun kenyataan tidak sesederhana itu. Di kelas metodologi penelitian, Ranti duduk seperti biasa bersama Lani dan Wira. Ganda duduk di barisan depan bersama Anton dan Dani. Tidak ada yang mencurigakan, kecuali bagi Ranti sendiri. Ia kini terlalu sadar akan keberadaan Ganda. Sepulang kelas, Ranti tanpa sengaja menjatuhkan buku catatannya di tangga. Buku itu tergelincir satu persatu. Ranti berjongkok panik. Aduh, aduh. Seseorang membantu memungut buku-buku itu. Tangannya besar, gerakannya tenang. Lain kali lebih hati-hati. Suara itu membuat Ranti membeku. Ganda. Ia menatap pria itu, gugup. Makasih. Ganda menyerahkan buku terakhir. Tatapan mereka bertemu. Tidak lama. Tidak intens. Namun cukup membuat Ranti menelan ludah. Jangan sampai ada yang lihat kita terlalu sering bareng, kata Ganda pelan. Ranti mengangguk. Aku tahu.
Hari-hari berikutnya dipenuhi kejadian kecil yang tak pernah mereka rencanakan. Ranti jatuh sakit karena kelelahan mengerjakan skripsi. Lani panik. Wira mengantar ke UKS. Namun Ganda yang diam-diam mengirim pesan singkat yang isinya, "Minum obat. Jangan bandel." Ranti menatap layar ponselnya lama. Singkat, dingin, namun penuh perhatian. Ia mulai bertanya-tanya, sejak kapan Ganda peduli? Hari berikutnya, Ranti pingsan di perpustakaan karena kelelahan. Ganda yang menemukannya. Tanpa ragu, ia menggendong Ranti ke klinik kampus. Tangannya gemetar, bukan karena berat badan Ranti, melainkan karena panik. "Kamu ini kenapa sih? Selalu maksain diri," gumamnya cemas. Saat Ranti sadar, Ganda masih duduk di sampingnya. "Kamu?" Suara Ranti serak. "Diam," potong Ganda. "Istirahat." Untuk pertama kalinya, nada itu bukan dingin, melainkan khawatir. Sejak hari itu, sesuatu berubah di hati Ranti. Ia mulai menyadari bahwa Ganda tidak semenyebalkan yang ia kira. Ia mulai menunggu pesan singkat darinya. Mulai merasa tenang saat Ganda ada di dekatnya. Namun Ranti memilih diam. Karena dalam pikirannya, semua ini hanya bagian dari kesepakatan 2 bulan itu. Dan ia takut, perasaan yang tumbuh ini hanya akan melukainya nanti. Sejak hari Ganda menggendongnya ke klinik kampus, Ranti tidak lagi bisa memandang pria itu dengan cara yang sama. Ada sesuatu yang berubah. Cara Ganda selalu datang lebih awal ke kelas. Cara ia menegur Ranti dengan nada datar, namun isinya selalu perhatian. "Jangan lupa makan. Minum obat. Istirahat, skripsimu nggak akan lari." Pesan-pesan singkat itu seharusnya terasa biasa. Namun entah mengapa, Ranti selalu membaca ulang sebelum menjawabnya dengan singkat pula. Di sudut lain kantin, Ganda tengah mengamati. Ia melihat Ranti tertawa bersama Wira. Wira yang duduk di samping Ranti, mendengarkan dengan sabar, lalu tersenyum kecil. Ada rasa asing yang menyusup ke dada Ganda. Sesak. Ia tidak suka melihat itu. Dan untuk pertama kalinya, Ganda Mahardika tidak bisa menjelaskan perasaannya dengan logika. Suatu sore, mereka bertemu di lorong fakultas. Ranti berjalan bersama Wira. Tertawa. Langkah mereka seirama. Ganda berhenti. Anton dan Dani yang bersamanya saling pandang. "Lu kenapa berhenti?" tanya Dani. Ganda tidak menjawab. Tatapannya mengikuti Ranti hingga menghilang di tikungan. Anton menghela napas pelan. "Lu cemburu?" Ganda menoleh tajam. "Enggak. Lu kelihatan kayak orang kehilangan gebetan," sahut Dani santai. Ganda mengusap wajahnya kasar. "Biasa ajalah," jawab Ganda. "Tapi lu nggak pernah bereaksi gini ke cewek lain," balas Anton tenang. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Ganda akui. Beberapa hari kemudian, Ganda melihat Wira mengantarkan Ranti pulang setelah lembur skripsi. Dan malam itu, Ganda mengirim pesan yang tidak ia rencanakan. "Kamu pulang sama siapa?" Ranti membaca pesan itu dengan kening berkerut. "Sama Wira." "Kenapa?" Ganda terdiam lama sebelum membalas. "Nggak apa-apa." "Hati-hati." Ranti menatap layar ponselnya. Ada nada aneh di pesan itu. Seperti kekhawatiran yang bercampur nada cemburu. Namun Ranti menggeleng. "Jangan kegeeran, Ranti," pikirnya. Ia tidak tahu, di sisi lain,
Ganda sedang bergulat dengan perasaan yang selama ini ia kubur. Hari itu, Ranti duduk di sudut perpustakaan lantai 2, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca apapun. Pikirannya penuh. Ranti menarik napas panjang dan memutuskan keluar mencari udara. Saat melangkah menuju lorong belakang perpustakaan, langkahnya terhenti. Ia mengenali suara itu. Ganda. Ranti refleks memperlambat langkah, tidak berniat menguping, namun percakapan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Di balik rak buku tinggi, ia melihat dua sosok berdiri berhadapan. Ganda dan seorang perempuan. Ranti mengenalnya. Yuli. Mahasiswi populer, cantik, aktif organisasi, dan bukan rahasia lagi, perempuan yang sejak lama menyukai Ganda. Ranti berdiri terpaku. Dadanya mendadak sesak. Aku capek pura-pura biasa aja, suara Yuli terdengar bergetar. Aku suka kamu, Ganda. Dari dulu. Ranti menahan napas. Ia tidak berniat mendengar lebih jauh. Namun kakinya terasa berat, seolah menolak bergerak. Ganda tidak langsung menjawab. Ranti melihat ekspresi pria itu, tenang, sedikit tersenyum. Senyum yang selama ini jarang ia lihat. Aku juga sedang jatuh cinta. Kalimat itu meluncur pelan, namun cukup jelas untuk menghantam Ranti tepat di dadanya. Ranti tidak menunggu kelanjutannya. Ia berbalik cepat, hampir berlari menyusuri lorong. Matanya panas. Dadanya terasa nyeri, seolah udara tiba-tiba menipis. Ia tidak mendengar sisa kalimat Ganda. Kepada orang lain. Dan orang itu bukan kamu. Lebih tepatnya, ia tidak mendengar kalimat lengkap itu. Ranti mengurung diri di kamar malam itu. Air mata jatuh satu persatu ke bantal. Jadi ini akhirnya, pikirnya pahit. Dia memang tidak pernah benar-benar untukku. Kesepakatan 2 bulan itu terasa seperti lelucon yang kejam. Keesokan harinya, Ranti mengambil keputusan yang paling ia takuti. Ia akan mengakhiri semuanya. Ranti menunggu di taman belakang kampus, tempat yang jarang dilewati mahasiswa. Tangannya menggenggam kotak kecil berisi cincin pertunangan. Jari-jarinya gemetar. Ketika Ganda datang, langkah pria itu terlihat tergesa. Wajahnya penuh kekhawatiran. Ada apa? Tanya Ganda begitu mendekat. Ranti menunduk. Aku mau bicara. Nada suaranya membuat Ganda terdiam. Aku dengar semuanya. Ganda mengerutkan kening. Dengar apa? Kamu dan Yuli, jawab Ranti pelan. Aku dengar dia ngungkapin perasaannya. Ganda terdiam. Dan keheningan itu, bagi Ranti, terasa seperti jawaban. Aku nggak nyalahin kamu, lanjut Ranti, air matanya jatuh. Mungkin dari awal aku yang terlalu berharap. Ia mengeluarkan kotak kecil yang isinya cincin dan menyodorkannya. Kita cukup sampai di sini. Ganda menatap kotak itu lama. Lalu menatap Ranti. Kenapa kamu nggak dengar sampai selesai? Tanyanya lirih. Ranti menggeleng. Aku dengar cukup banyak. Ganda mendekat 1 langkah. Tidak. Kamu hanya dengar setengah. Ranti mengangkat wajahnya, bingung. Aku bilang aku sedang jatuh cinta, ulang Ganda. Tapi aku juga bilang, aku jatuh cinta pada orang lain. Hening. Orang itu kamu, Ranti. Ranti terdiam. Napasnya tercekat. Apa? Suaranya hampir tak terdengar. Ganda menatapnya tanpa ragu. Tidak ada wibawa.
Tidak ada jarak. Hanya kejujuran. Aku tersenyum bukan karena Yuli, lanjutnya. Aku tersenyum karena akhirnya aku sadar, aku nggak bisa bohong lagi soal perasaanku. Air mata Ranti jatuh lebih deras. Aku pikir aku jatuh cinta sendirian, bisiknya. Ganda tersenyum lebar. Tidak menyangka akan mendapat ungkapan perasaan dari Ranti. Ia meraih tangan Ranti dengan lembut. Kamu nggak jatuh cinta sendirian. Aku cuma terlambat jujur. Ranti menangis terseduh, kali ini bukan karena sakit, melainkan lega. Sejak saat itu, mereka berhenti berpura-pura.